Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menerangkan terkait tugas yang diberikan mengenai teknik informatika dan komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Ya, yang pertama yaitu teknik informatika. Teknik informatika adalah ilmu yang secara khusus menangani permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses-proses logika atau pemrograman untuk memperoleh keluaran atau output berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Yang kedua yaitu manfaat teknik informatika, yaitu antara lain yang pertama memahami perkembangan teknologi, yang kedua memahami pemrosesan informasi pada komputer, yang ketiga yaitu menciptakan dan mengembangkan software, keempat menciptakan hardware, dan yang berikutnya yaitu dapat mendevelop sebuah sistem, memperbaiki perangkat milik pribadi, dan juga menjadi jasa konsultan IT. Nah, yang kedua yaitu komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama yaitu hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Komputer adalah sebuah alat yang dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi, data-data, dan program untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita dalam hal informasi dan komunikasi. Komputer berarti alat mempermudah. Memang komputer susah untuk diproduksi dengan alat-alat hardware atau software yang canggih dan rumit. Tetapi dengan ada keperluan masyarakat dengan benda ini, banyak perusahaan telah memproduksi komputer dengan cepat dan harga yang terjangkau. Dengan ini hampir semua orang di dunia ini menggunakan komputer ataupun laptop. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat, efisien, dan efektif, membuat perpindahan informasi dan komunikasi secara tepat, dan hidup bersosialisasi juga menjadi erat dengan sesama. Komputer menyediakan software dan juga menyediakan cara-cara efektif untuk membuat tugas-tugas dan informasi secara cepat dan lancar. Salah satu contohnya adalah Microsoft, di mana kita dapat membuat tulisan-tulisan, tabel, presentasi dengan cepat dan bagus. Sedangkan internet mempermudah kita untuk mendapatkan dan mengirimkan informasi seperti Google, MSN, dan Hotmail. Hubungan dengan sesama juga menjadi semakin erat dengan tersedianya Twitter dan Facebook. Konklusinya adalah dengan adanya kombinasi antara komputer dan internet, kegiatan sehari-hari kita dapat dibantu dengan membuatnya lebih mudah. Yang berikutnya itu mesin progres informasi. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang disebut juga sebagai unit pengelolaan pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus atau mouse. Yang berikutnya itu pengelompokan dan klasifikasi komputer. Awalnya pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan besarnya RAM memori yang digunakan sebagai penyimpan data pada komputer. Komputer yang memiliki memori berupa RAM atau Random Access Memory atau ROM, Read Only Memory, sebesar 12 KB sampai 1 MB disebut komputer mini. Saat ini pengelompokan tersebut sudah tidak tepat lagi karena komputer berukuran kecil seperti PDA atau Personal Digital Assistant sudah banyak yang memiliki RAM lebih besar dari 1 MB. Oleh karena itu, pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan kemampuan pengolahan data. Komputer juga digolongkan berdasarkan fisik, sistem operasi, dan jenis data yang diperoleh. Berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya, komputer dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama itu komputer berdasarkan data yang diolah, antara lain komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang dilakukan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang.
Ya, yang berikutnya itu komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Yang berikutnya itu komputer hibrid. Komputer ini merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya dan sebaliknya. Yang berikutnya yaitu komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu special purpose computer. Artinya komputer tersebut diberikan untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini, baik komponen input, output, pemroses, serta softwarenya telah dirancang untuk keperluan tersebut. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh dari special purpose komputer ini adalah komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket, komputer untuk kedokteran. Yang berikutnya itu general purpose komputer. Merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Personal komputer merupakan salah satu contoh dari kategori ini. Yang berikutnya itu komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama itu small scale computer atau komputer skala kecil. Merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada suatu saat. Yang berikutnya yaitu medium scale computer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategorinya adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya dalam dumb terminal. Yang terakhir itu large size computer. Komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunanya pun adalah pengolahan penghitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Yang berikutnya itu pembagian komputer berdasarkan ukurannya, di mana terdapat beberapa yaitu tower atau menara, desktop, portable, dan notebook. Yang terakhir itu pembagiannya berdasarkan prosesor, di mana terdapat 3 yaitu komputer mainframe, mini komputer, dan personal komputer. Dan sekarang kita masuk pada klasifikasi komputer, di mana terdiri dari microcontroller yang memiliki semua peralatan sebagai suatu komputer di dalam satu chip. Kemudian mikrokomputer, di mana komputer ini khususnya digunakan untuk single user atau biasa disebut dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Yang ketiga yaitu engineering workstation atau komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Kemudian revolusi internet. Ya, berikut ini terdapat beberapa tokoh pioner yang berjasa dalam perkembangan teknologi internet. Yang pertama itu Claude Shannon, yang dikenal dunia dengan sebutan bapak dari teori informasi modern saat itu. Beliau merupakan pencetus dari penciptaan BTS, Base Transmission Unit, dan switching relay. Tanpa jasa beliau, kita atau para kaum muda tidak bisa berkomunikasi mobile atau handphone pun tidak tercipta. Yang kedua yaitu C.R. Leader. Beliau merupakan pencipta sekaligus pencetus simbol-simbol dalam teknologi jaringan atau networking dan dijadikan standar internasional. Tanpa jasa beliau, visio maupun software sejenis yang kategori fungsinya untuk menghambat topologi jaringan atau network tidak akan pernah ada. Yang ketiga itu Paul Baran, pencipta sekaligus pencetus teknologi survivable communication network yang saat itu merupakan bagian dari proyek CIGE Radar Defense System.
Teknologi ini sekarang dikenal dengan radar pertahanan militer. Ya, yang berikutnya yaitu Ted Nelson. Semasa hidupnya beliau sering disebelakan dan ide-idenya dianggap tidak masuk akal. Beliau merupakan pencetus ide tentang World Wide Electronic Publishing System yang kemudian dikembangkan oleh Tim Berners-Lee menjadi teknologi World Wide Electronic Publishing System yang sekarang dikenal dengan email. Yang berikutnya yaitu Leonard Kleinrock yang menemukan sekaligus menciptakan teknologi Network Measurement Center, teknologi yang dapat mengukur performance dari kemampuan suatu jaringan data atau networking. Sekarang teknologi ini sudah banyak berkembang dan dikenal dengan istilah networking monitoring. Yang berikutnya yaitu Lawrence Robert. Beliau merupakan pencetus dunia digital networking atau digital network communication atau yang dikenal dengan WAN, yaitu World Area Network. Kontribusi beliau tidak hanya di teknologi digital WAN, tetapi pencipta dari teknologi X25 networking system. Yang terakhir yaitu Steve Crocker. Beliau merupakan penemu serta pencipta teknologi tertua sebelum teknologi email, yaitu RFC atau Request for Comment. RFC terus dikembangkan hingga ratusan versi. Teknologi RFC ini merupakan cikal bakal dari mailing list serta email. Ya, sekian dan terima kasih dari presentasi saya di saat ini.